jumlah berarti ditambah. 7 tambah 8 sama dengan 15 tahun. Berarti jawabannya C. Video kali ini akan membahas soal-soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang persamaan kuadrat. Bagi Anda yang sudah punya bukunya bisa dibuka halaman 29. Kita akan membahas tentang latihan ulangan bab 2 paket 1 untuk nomor 1 sampai 20. Nomor 1, himpunan penyelesaian dari bentuk berikut adalah, berarti kita buat bentuk nomor 1 ini menjadi persamaan kuadrat dengan cara mengalihkan yang di luar ke dalam ya. 3P kali P berarti 3P kuadrat, 3P kali plus 2 berarti plus 6P sama dengan, begitu juga dengan P kita masukkan dengan cara dikali ya, P kali P, P kuadrat dikurangi P kali negatif 4 berarti negatif 4P. Ruas kanan kita pindah ke ruas kiri semuanya ya dengan berubah tanda, 3P kuadrat ditambah 6P dikurangi P kuadrat ditambah 4P sama dengan 0. 3P kuadrat dikurangi P kuadrat jadinya 2P kuadrat. 6P ditambah 4P berarti jadinya 10P sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2, dapatnya P kuadrat ditambah 10 bagi 2, 5P sama dengan 0. Karena sama-sama punya P berarti kita keluarkan P-nya. P buka kurung. P kuadrat kalau dikeluarkan P-nya tinggal P, 5P kalau diambil P-nya tinggal 5 sama dengan 0. Berarti karena di sini sendirian, P sama dengan 0 atau P sama dengan positif 5 kita pindah menjadi negatif 5. Sehingga hasilnya adalah negatif 5,0. Berarti poin A. Nomor 2, himpunan penyelesaian dari bentuk berikut adalah, jika Anda tidak terbiasa dengan pecahan, boleh di sini dikalikan dengan 3. Sehingga Y kuadrat per 3 kalau dikali 3, dapatnya Y kuadrat. Negatif Y dikali 3 berarti negatif 3Y sama dengan 0. Y kuadrat diambil Y-nya berarti tinggal Y. Kemudian negatif 3Y ini kalau diambil Y-nya tinggal negatif 3 sama dengan 0. Karena Y-nya sendirian berarti kita langsung sama dengan kan 0. Kemudian yang sini Y sama dengan negatif 3 kita pindah ruas menjadi positif 3. Sehingga jawabannya 0,3. Berarti poin C. Nomor 3. Himpunan penyelesaian dari bentuk kuadrat berikut adalah, namun di sini koefisien X pangkat 2-nya 8. Boleh kita bagi dengan 8 biar dia 1 ya. Jadi kita bagi dengan 8. 8X kuadrat kalau dibagi 8 berarti jadinya X kuadrat dikurangi 9 per 2 juga harus dibagi 8. Nah 9 per 2 kalau dibagi 8 dapatnya 9 per 16 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan ya. Kalau di sini X kuadrat berarti diperoleh dari X kali X. Kalau di sini minus berarti di sini positif negatif. Kemudian 9 per 16. Kita harus mendapatkan bentuk dua pecahan. Kalau dikalikan hasilnya 9 per 16. Berarti perkalian dari 3 per 4 dikali 3 per 4. Namun tandanya satunya positif dan negatif ya. Biar menjadi negatif 9 per 16. Selanjutnya kita dapatkan X sama dengan positif 3 per 4 kita pindah ruas menjadi negatif 3 per 4. Atau X sama dengan negatif 3 per 4 kita pindah ruas menjadi positif 3 per 4. Berarti hasil yang kita dapatkan adalah yang D. Nomor 4. Himpunan penyelesaian dari persamaan berikut adalah, nah jika Anda belum terbiasa dengan bentuk pecahan ini, boleh bentuk ini ya Anda kali dengan X plus 1 ya. Agar apa? Agar X plus 1 yang di bawah ini hilang. Yang dikalikan dengan X plus 1 itu mulai dari depan sampai belakang ya. Berarti jadinya 4X plus 1 dikali dengan X plus 1 berarti jadinya 4 buka kurung X plus 1 kuadrat dikurangi dengan 49 per X plus 1 dikali dengan X plus 1. Nah ini bisa coret ya. Sehingga tinggal
49 sama dengan 0. Selanjutnya, X plus 1 kita kuadratkan terlebih dahulu. X dikuadratkan berarti jadinya X kuadrat. 2 kali 1 kali X berarti jadinya 2X. 1 dikuadratkan berarti jadinya 1 dikurang 49 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ya. 4X kuadrat. 4 kali 2 berarti 8X ya. Ditambah dengan 4 kali 1 berarti 4 dikurangi 49 sama dengan 0. Selanjutnya kita rapikan 4X kuadrat ditambah 8X. 4 dikurangi 49 berarti negatif 45 sama dengan 0. Karena di sini 4 berarti kemungkinannya di sini 2X. Di sini juga 2X. 9 kali 5 ya. Di sini kita letakkan 9 kali 5 karena nanti 9 kali 5 hasilnya 45. Biar menjadi positif 8. Berarti di sini negatif, di sini positif ya. X sama dengan 9 kita pindah ruas menjadi negatif 9. Jangan lupa di sini ada 2 berarti dibagi 2. Begitu juga dengan yang ini, X sama dengan negatif 5 kita pindah menjadi 5. Kemudian dibagi dengan 2 atau boleh ditulis dengan bentuk pecahan campuran negatif 4 1/2. Yang ini berarti 2 1/2. Berarti jawabannya yang B. Nomor 5. Himpunan penyelesaian dari bentuk kuadrat berikut adalah, berarti kita bawa ya, ruas kiri ke kanan atau kanan ke kiri bebas ya. Kalau Anda belum terbiasa variabelnya berada di sebelah kanan, berarti bawa aja ke sebelah kiri ya. Berarti 11 dikurangi 3Y kuadrat. Y kuadrat dipindah menjadi negatif Y kuadrat. Negatif 5 dipindah menjadi positif 5 sama dengan 0. Negatif 3Y kuadrat dikurangi Y kuadrat berarti negatif 4Y kuadrat. 11 tambah 5 jadinya 16 sama dengan 0. Kemudian kita bagi dengan negatif 4 ya, biar di sini jadi positif ya. Negatif 4 dibagi negatif 4 berarti jadi Y kuadrat. Positif dibagi negatif negatif. 16 dibagi 4 berarti dapatnya 4 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan di sini. Karena di sini Y kuadrat berarti di sini Y, di sini juga Y. Perkalian dua bilangan yang kembar menghasilkan 4, berarti 2 kali 2. Biar menjadi negatif, di sini positif, di sini negatif sama dengan 0. Berarti Y sama dengan positif 2 kita pindah ruas menjadi negatif 2. Atau Y sama dengan negatif 2 kita pindah menjadi positif 2. Berarti jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 6. Karena ini sudah dalam bentuk faktor, Anda bisa langsung mengerjakannya ya. 3 kurangi Y kita sama dengan kan 0 ya. Untuk nomor 6 ya. 3 dikurangi Y sama dengan 0. Berarti 3 sama dengan negatif Y kita pindah ruas menjadi Y. Ya, berarti Y-nya sama dengan 3. Atau 2Y kurang 1 sama dengan 0. Negatif 1 kita pindah dulu menjadi positif 1. Y sama dengan 1 dibagi 2 dapatnya setengah ya. Berarti jawabannya 1/2 dan 3. Poin A. Selanjutnya nomor 7. Himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat berikut adalah, berarti kita faktorkan ya. Karena di sini X kuadrat berarti di sini X, di sini juga X. Perkalian 6 yang bisa menjadi 5. Berarti di sini kita tulis saja 2 kali 3. Biar menjadi negatif 5. Berarti di sini negatif, di sini juga negatif. Kemudian X sama dengan negatif 2 kita pindah ruas menjadi positif 2. Atau X sama dengan negatif 3 kita pindah ruas menjadi positif 3. Berarti jawabannya 2 dan 3, yaitu poin D. Nomor 8. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut adalah, nah teman-teman bisa lihat di sini ya, koefisiennya ini dan konstantanya ini bisa dibagi dengan 3. Berarti kita sederhanakan dengan cara dibagi 3. 3x kuadrat dibagi 3 berarti jadinya x kuadrat ditambah 21 dibagi 3 berarti 7x. 36 dibagi 3 berarti jadinya 12 sama dengan 0. Kemudian
kita faktorkan ya, teman-teman sekalian. Karena di sini x kuadrat berarti di sini x kali x. Perkalian 12 itu 4 kali 3 biar menjadi positif 7. Berarti di sini 4 positif, di sini juga positif. X sama dengan positif 4 kita pindah ruas menjadi negatif 4, atau X sama dengan positif 3 kita pindah menjadi negatif 3, sehingga hasilnya adalah yang B. Nomor 9, himpunan penyelesaian dari persamaan berikut adalah, nah bentuk ini harus kita kalikan dulu ya, 3P nanti kita masukkan di dalam kurung ya. Berarti kalau kita rapikan, 8, 3P kali P berarti 3P kuadrat, kemudian negatif 3P kali 1 berarti negatif 3P, kemudian negatif 10 kita pindah ke ruas kiri ya, berarti menjadi positif 10 sama dengan 0. Negatif 3P kuadrat dikurangi 3P, 8 tambah 10 sama dengan 18 sama dengan 0. Kalau belum terbiasa dengan koefisien negatif pada P pangkat 2-nya, boleh dikalikan dengan negatif 1. Jadi boleh dikalikan dengan negatif 1 ya di sini. Negatif 3 kali negatif 1 itu berarti jadinya 3P kuadrat. Negatif 3 kali negatif 1 berarti jadinya positif 3P. Positif kali negatif 1 berarti negatif 18 sama dengan 0. Kemudian teman-teman lihat di sini ternyata bisa dibagi 3. Berarti kita bagi 3 ya. 3 bagi 3 1 berarti P kuadrat. 3 dibagi 3 juga tinggal 1P. Negatif 18 dibagi 3 berarti negatif 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan ya. P kuadrat diperoleh dari P kali P. Kemudian 6 diperoleh dari 2 kali 3 biar menjadi positif 1P. Berarti di sini yang positif, di sini yang negatif. P sama dengan negatif 2 kita pindah ruas menjadi positif 2, atau P sama dengan positif 3 kita pindah ruas menjadi negatif 3, sehingga hasilnya yang B. Nomor 10, berarti kita harus menyamakan penyebut dulu ya. Berarti penyebutnya kalau digabungkan jadinya 2x kurang 1, sini 2x, yang ruas kanan tetap 1/6 saja ya. Kemudian kita kalikan silang ya untuk mengisi pembilangnya. 1 kali 2x berarti jadinya 2x dikurangi 2x kurang 1 dikali 1 berarti tetap ya 2x dikurang 1. Kemudian kita masukkan negatifnya ke dalam kurung ya, berarti 2x dikurangi negatif 1 kali 2x berarti negatif 2x, negatif 1 kali negatif 1 menjadi positif 1. Kemudian yang bawah kita kalikan 2x kali 2x jadinya 4x kuadrat, negatif 1 kali 2x berarti negatif 2x sama dengan 1/6. 2x ternyata dikurangi 2x ini habis. Nah, berarti yang atas ini tinggal 1. Karena pembilangnya sudah sama dengan pembilang yang berada di ruas kanan, berarti kita fokus saja ke penyebutnya. Kita tulis 4x kuadrat dikurang 2x sama dengan 6. Ya, kemudian dibagi dengan 2 ya. 4x kuadrat dibagi 2 dapatnya 2x kuadrat. Kemudian negatif 2x dibagi 2 berarti negatif x. 6 dibagi 2 3 ya, sama dengan 3. Kemudian 3 kita tarik ke ruas kiri ya. 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan 2x dikali dengan x. Kemudian perkalian 3 itu berarti 1 kali 3 atau 3 kali 1 sama ya. Penempatannya harus hati-hati. Kemudian di sini biar menjadi negatif 1, berarti di sini yang negatif, di sini yang positif. 2x sama dengan negatif 3 kita pindah ruas menjadi positif 3. X sama dengan 2 kita pindah menjadi pembagian 3/2, atau X sama dengan positif 1 kita pindah ruas menjadi negatif 1. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah yang A. Nomor 11. Jika salah satu akar persamaan kuadrat berikut adalah 17, maka nilai P adalah, berarti ini sebagai X ya teman-teman sekalian. Nanti 17 ini dimasukkan untuk menggantikan X dan X yang ada di sini ya. Berarti kita langsung gantikan ya. X kuadrat itu artinya 17 kuadrat ya, ditambah dengan P kali X, berarti P kali 17.
dapatnya 17P dikurang dengan 204 sama dengan 0. 17 kuadrat itu 289 ya, dikurangi dengan 204 ditambah 17P sama dengan 0. Posisinya saya tukar ya, biar langsung bisa dikurangi ya. Kemudian kita langsung kurangi ya. 9 dikurangi 4 itu 5. 8 dikurangi 0 itu 8. 2 dikurangi 2 habis. Kemudian ditambah 17P sama dengan 0. 17P sama dengan 85, kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 85. Berarti P sama dengan negatif 85 dibagi dengan 17. Dapatnya negatif 5. Berarti jawabannya yang A. Nomor 12. Jika X sama dengan negatif 3 salah satu akar persamaan kuadrat berikut, maka akar yang lain adalah, berarti kita masukkan ya di sini negatif 3 ini menggantikan X yang di sini dan di sini ya. Kalau X kuadrat berarti negatif 3 kuadrat. Dapatnya 9 ya. Kemudian ditambah dengan C tambah 6. Kemudian X-nya diganti dengan negatif 3 ya. Berarti dikali dengan negatif 3 ditambah C kurang 5 sama dengan 0 ya. 9 dikurangi 5 itu berarti jadinya 4. Negatif 3 dikalikan ke dalam kurung ya. Negatif 3 kali C berarti negatif 3C. Negatif 3 kali positif 6 berarti negatif 18. Ditambah C sama dengan 0. Negatif C ditambah C berarti jadinya negatif 2C. 4 dikurangi 18 berarti jadinya negatif 14 sama dengan 0. Kemudian negatif 2C sama dengan negatif 14 kita pindah ruas menjadi positif 14. C sama dengan 14 dibagi negatif 2 dapatnya negatif 7. Berarti kita sempurnakan ya persamaan kuadrat yang ada pada soal ya. Sehingga jadinya X kuadrat. C-nya kita ganti negatif 7 ya. Negatif 7 ditambah 6. X ya. Ditambah dengan negatif 7 ya. Dikurangi 5 sama dengan 0. X kuadrat, negatif 7 tambah 6 berarti negatif 1X ya. Negatif 7 dikurang 5 berarti negatif 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Karena di sini X kuadrat berarti di sini X. Perkalian 12 itu 3 kali 4. Biar menjadi negatif 1, di sini yang negatif, di sini yang positif. X sama dengan positif 3 kita pindah ruas menjadi negatif 3. Atau X sama dengan negatif 4 kita pindah menjadi positif 4. Karena negatif 3 sudah ada pada soal, berarti jawabannya adalah yang 4. Ya. Berarti jawabannya D. Nomor 13. Jika salah satu akar persamaan kuadrat berikut adalah 2, kemungkinan akar yang lain adalah, berarti 2 ini posisinya sebagai X ya. Nanti dimasukkan ke sini dan ke sini. Berarti kalau kita rapikan, X kuadrat itu artinya 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah T dikurang 5, X-nya diganti dengan 2 ditambah dengan T kuadrat dikurangi 18 sama dengan 0. Kemudian kita tulis 4 ditambah 2 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. 2 kali T berarti jadinya 2T. 2 kali negatif 5 berarti negatif 10. Kemudian ditambah T kuadrat dikurang 18 sama dengan 0. Kita tulis dengan pangkat tertinggi dulu ya. Berarti T kuadrat dulu ini. T kuadrat kemudian di sini 2T. Berarti ini sudah. Nah, sekarang kita gabungkan ya di sini. 4 dikurangi 10 negatif 6. Negatif 6 dikurangi 18 berarti negatif 24 sama dengan 0. Berarti di sini T kali T. Perkalian 24 itu berarti 4 kali 6 biar menjadi positif 2. Di sini positif, di sini negatif. T sama dengan 4 atau T sama dengan 6 kita pindah menjadi negatif 6. Berarti T-nya sudah kita dapatkan 2 ya. Nah, karena 2 berarti kita harus masukkan satu persatu dulu ya. Misalkan kita ambil T1 dulu ya, yaitu 4. Berarti kita masukkan ke soal ya. Dapatnya X kuadrat ya, ditambah 4 dikurangi 5 X ditambah dengan T kuadrat berarti 4
kuadrat dikurangi 18 dikurangi 18 sama dengan 0. X kuadrat, 4 dikurangi 5 berarti negatif 1x. 4 kuadrat itu berarti 16. 16 dikurangi 18 berarti negatif 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, X di sini juga X sama dengan 0. Perkalian 2, 1 kali 2. Kemudian biar menjadi negatif 1, di sini yang negatif, di sini yang positif. X sama dengan positif 1 kita pindah ruas menjadi negatif 1. Atau X sama dengan negatif 2 kita pindah ruas berarti menjadi positif 2. Nah, ternyata kita dapatkan selain 2 adalah negatif 1. Nah, berarti kita sudah dapatkan sementara ini negatif 1. Kemudian untuk T2 juga kita harus masukkan ke dalam soal. Di sini saja ya. Untuk T2 sama dengan negatif 6. Berarti X kuadrat dimasukkan ke T-nya. Ditambah negatif 6 dikurangi 5 X ditambah T kuadrat. Berarti negatif 6 kuadrat dapatnya 36 dikurangi 18 sama dengan 0. Kita rapikan ya. X kuadrat negatif 6 negatif 5 berarti negatif 11 X. 36 dikurangi 18 menjadi positif 18 sama dengan 0. Kita uraikan ya di sini. Karena di sini X kuadrat berarti berasal dari X, di sini juga X. Perkalian yang menghasilkan 18 berarti 9 kali 2. Kemudian biar menjadi negatif 11 berarti di sini negatif, di sini negatif. X sama dengan negatif 9 kita pindah menjadi positif 9. Atau X sama dengan negatif 2 kita pindah menjadi positif 2. Dapatnya selain 2 adalah 9. Sehingga jawabannya ada 2 ya, negatif 1 dan 9. Berarti jawabannya yang B. Nomor 14. Bentuk kuadrat sempurna dari persamaan kuadrat berikut adalah, nah kalau kuadrat sempurna negatif 10 ini kita pisah ya. Berarti jadinya P kuadrat dikurangi 3P sama dengan 10. Selanjutnya P kuadrat dikurangi 3P. Kalau kuadrat sempurna itu berarti ditambah dengan B per 2. Nah ini B-nya kan negatif 3. Berarti negatif 3 per 2 kuadrat. Begitu juga dengan yang ruas kanan, 10 ditambah dengan negatif 3 per 2 kuadrat. Kita rapikan ya. P kuadrat dikurangi 3P. Nah, negatif dikuadratkan positif. 3 dikuadratkan 9. 2 dikuadratkan 4. Sama dengan 10 ditambah. Ini sama ya nilainya, 9 per 4. Selanjutnya kita ubah ya menjadi bentuk aljabar yang dikuadratkan ya. Karena di sini P kuadrat berarti di sini P. Karena di sini negatif berarti negatif. Jangan lupa dibagi dengan 2 ya. Jadi 3 per 2. Kemudian yang sebelah kanan kita selesaikan ya. Dengan cara disamakan penyebut. Ini kan 1 ya. Berarti disamakan penyebut jadi 4 ya. Boleh. Berarti ini 40 ditambah 9 berarti 49. P dikurangi 3 per 2 kuadrat. Nah, 49 per 4 itu boleh ditulis 12 1 per 4. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 15. Dengan menggunakan rumus ABC, akar-akar persamaan kuadrat berikut adalah, berarti kita tentukan dulu ya. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 2, C-nya sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke rumus ABC ya. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Min B. Nah, B-nya kan negatif 2. Ketemu min lagi berarti jadinya 2 plus minus B kuadrat. Berarti negatif 2 dikuadratkan jadinya 4. Dikurangi 4 kali A. A-nya 3 kali C. C-nya negatif 2 per 2 kali A. A-nya kan 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 ya. 2 plus minus akar 4, negatif kali negatif positif, 4 kali 3 12, 12 dikalikan 2 berarti 24 per 6. 2 plus minus akar 28 per 6. Nah, kalau seandainya kita mau sederhanakan ya teman-teman sekalian boleh ya di sini. Berarti jadinya 2
plus minus 28 itu bisa kita pecah 4 kali 7. Nah, 4-nya bisa keluar dari akar, jadinya 2 akar 7 per 6. Kemudian kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2 ya di sini, berarti jadi 1 plus minus akar 7 per 3. Berarti jawabannya D. Nomor 16, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus yang sebelumnya ya. Berarti Y kuadrat ditambah, nah ini N-nya ya. Berarti B kali NX ya. Kemudian dikurangi dengan N kuadrat kali C sama dengan 0. Jadi N-nya itu adalah 3, berarti kita masukkan ya. Y kuadrat ditambah dengan B-nya kan 1 ya di sini ya. Berarti 1 kali 3 berarti jadinya 3x dikurangi. Kemudian n kuadrat ini kan 9. Kita ganti di sini 2 ya. Sama dengan 0. Y kuadrat ditambah 3x. 9 kali 2 berarti dapatnya 18 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 17. Jika 6 adalah salah satu akar persamaan kuadrat berikut, maka hasil kali kedua akarnya. Berarti 6 ini adalah Y ya, berarti kita gantikan ke Y-nya ya. 2Y kuadrat, itu artinya 2 kali 6 kuadrat dikurangi P kali 6, karena Y-nya 6 ya, berarti 6P ditambah P tambah 3 sama dengan 0. Negatif 6P tambah P, negatif 5P, 6 kuadrat 36, 36 kali 2, 72. 72 ditambah 3 berarti dapatnya 75 sama dengan 0. Negatif 5P sama dengan 75 kita pindah menjadi negatif 75. P sama dengan negatif bagi negatif positif. 75 dibagi 5 berarti dapatnya 15. Berarti P-nya 15. Kita masukkan ya ke persamaan kuadrat ya. Berarti jadinya 2Y kuadrat dikurangi 15Y karena P-nya sudah dapat 15 ya. Ditambah dengan 15 ditambah 3 berarti 18 sama dengan 0. Yang ditanyakan hasil kali kedua akarnya. Berarti Y1 dikali Y2 pakai sifat akar persamaan kuadrat ya. C per A. C-nya adalah 18. A-nya adalah 2. Berarti jadinya 9. Jawabannya adalah yang A. Nomor 18. Jika Y1 dan Y2 adalah akar-akar persamaan kuadrat berikut ini, dengan Y1 lebih besar dari Y2, tentukan 2Y1 dikurangi Y2. Berarti kita harus menemukan akar-akar penyelesaian di sini dulu ya. Kita jadikan pecahan biasa dulu semua ya. Y kuadrat dikurangi 3 per 2Y sama dengan 2,5 itu setara dengan 5 per 2. Nah, kita kali ya dengan 2. Berarti jadinya 2Y kuadrat 3 per 2 kali 2. Berarti jadinya 3Y saja. Sama dengan 5. Kemudian 5 kita bawa ke ruas kiri ya. 2Y kuadrat dikurangi 3Y dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Di sini 2Y. Kemudian di sini Y sama dengan 0. Perkalian 5 ya. Berarti 5 kali 1. Biar menjadi negatif 3, berarti di sini yang negatif, di sini yang positif. Sehingga 2Y sama dengan negatif 5 kita pindah menjadi positif 5, berarti Y sama dengan 5 per 2, atau Y sama dengan positif 1 kita pindah ruas menjadi negatif 1. Y1 lebih besar daripada Y2, berarti ini Y1-nya, ini Y2-nya. Tentukan 2 kali Y1, berarti 2 kali Y1-nya 5 per 2 dikurangi dengan Y2, berarti dikurangi dengan negatif 1 sama dengan 2 sama 2 kita coret tinggal 5, negatif ketemu negatif positif 1 sama dengan 6. Berarti hasilnya adalah B. Nomor 19. Umur Isar adalah 1 tahun lebih muda dari Syifa. Berarti umur Isar itu 1 tahun lebih muda dari Syifa, berarti Syifa dikurangi dengan 1. Jumlah kuadrat umur mereka sekarang sama dengan umur kakeknya, yaitu 61 tahun.
jumlah kuadrat. Berarti umur Isar kalau dikuadratkan lalu dijumlahkan dengan umur Syifa yang juga dikuadratkan, hasilnya 61. Jumlah umur Isar dan Syifa 2 tahun yang akan datang adalah, berarti kita harus ya menyelesaikan bentuk ini ya. Nah, Isar itu kan S kurangi 1, berarti ini boleh diganti ya. Isar yang ini boleh diganti S dikurangi 1 kuadrat ditambah dengan S kuadrat sama dengan 61. Nah, ini kalau dikuadratkan jadinya S kuadrat 2 kali negatif 1 negatif 2S ditambah dengan negatif 1 dikuadratkan berarti jadinya 1 ditambah S kuadrat sama dengan 61. S kuadrat ditambah S kuadrat 2S kuadrat dikurangi 2S ditambah dengan 1. 61 kita pindah menjadi negatif 61 sama dengan 0. 2S kuadrat dikurangi 2S 1 dikurangi 61 negatif 60 sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan cara dibagi 2 ya. Berarti jadinya S kuadrat dikurangi S dikurangi 30 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti di sini S dan S sama dengan 0. Perkalian dua bilangan yang menghasilkan 30 berarti 5 kali 6. Biar menjadi negatif 1 berarti di sini yang negatif, di sini yang positif. S sama dengan positif 5 kita pindah menjadi negatif 5. S sama dengan negatif 6 kita pindah menjadi positif 6. Karena umur seseorang itu nggak mungkin negatif, berarti kita ambil S sama dengan 6. Jadi umurnya Syifa adalah 6. Kemudian bagaimana mencari umurnya Isar? Tinggal dimasukkan ke sini ya. Berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi umurnya Isar itu 5, umurnya Syifa itu 6. Karena yang ditanyakan adalah 2 tahun yang akan datang, berarti umur Isar 2 tahun yang akan datang itu adalah 7 tahun. Sedangkan umur Syifa 2 tahun yang akan datang adalah 8. Jumlah berarti ditambah. 7 tambah 8 sama dengan 15 tahun. Berarti jawabannya C. Nomor 20. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 3P dan P plus 2 cm. Berarti kita ilustrasikan di sini ya. Luasnya adalah 120, yang ditanyakan adalah panjang sisinya. Berarti kita startnya dari yang diketahui ya. L sama dengan 120. Kemudian rumus luas sendiri adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 sama dengan 120. Kemudian diagonal satunya adalah 3P dikali dengan diagonal 2-nya adalah P plus 2 sama dengan 2 boleh kita kalikan dengan 120 ya. Jadi 240. 3P kita masukkan ke dalam kurung menjadi 3P kuadrat. 3P kali 2 menjadi 6P. 240 kita pindah ke kiri berubah tanda menjadi negatif 240 sama dengan 0. Boleh kita bagi dengan 3 ya. 3P kuadrat dibagi 3 berarti jadinya P kuadrat. 6 dibagi 3 jadinya 2P. Negatif 240 berarti dibagi 3 dapatnya negatif 80 sama dengan 0. Kita faktorkan P sama P ya di sini. Sama dengan 0. Perkalian dua bilangan yang menghasilkan 80 itu berarti 8 sama 10. Biar menjadi positif 2. Di sini yang positif, di sini yang negatif. Berarti P sama dengan negatif 8 kita pindah menjadi positif 8. Atau P sama dengan positif 10 kita pindah menjadi negatif 10. Ya, karena sisi dari suatu bangun nggak mungkin negatif, berarti kita ambil yang 8 P-nya ya. Sehingga kalau dimasukkan berarti di sini 3P. Itu berarti diagonal satunya itu adalah 24 ya, karena di sini 3P. Kemudian P plus 2 berarti satunya adalah 10 ya. Atau di sini dibagi 2 boleh. 5, di sini 5 ya. Kemudian karena 24 ini adalah dari ujung ke ujung berarti kita bagi 2 ya, boleh ya. Jadi di sini 12, di sini 12. Karena yang ditanyakan adalah panjang sisi, berarti kita bisa pakai Pitagoras ya. Ini kan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku pasangannya 5 dengan 12 ya, itu adalah 13. Atau boleh dicari ya. C kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nanti hasilnya 169. Kemudian diakarkan hasilnya 13. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan latihan ulangan untuk bab 2 ini, paket 1. Semoga pembahasan ini bisa membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang persamaan kuadrat. Bagi Anda yang belum melihat tentang dasar-dasar memfaktorkan, nanti akan kita cantumkan di link description di bawah video ini ya.
Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika diperlukan, boleh di-share ke teman-temannya. Saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.